Prahara Partai Golkar, lagi-lagi Jokowi dikambing hitamkan. Selamat datang di channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, dan kebudayaan di konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, mundurnya Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, menimbulkan berbagai macam spekulasi untuk memberikan jawaban atas mendadaknya dan tiba-tibanya Erlangga Hartarto menyatakan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ada jawaban yang mengatakan bahwa rezim kekuasaan yang sedang berkuasa, yang melakukan tekanan politik yang besar, yang membuat akhirnya Erlangga Hartarto harus mengundurkan diri. Ia dipertanyakan loyalitasnya terhadap rezim ini karena dalam beberapa kesempatan terkait dengan pemilihan kepala daerah, ia dianggap melakukan tindakan-tindakan yang berbeda dari rezim yang berkuasa. Namun ada jawaban yang lebih positif dan nampaknya kita harus memberi apresiasi terhadap sikap kepahlawanan dari Erlangga Hartarto. Ia memilih mengundurkan diri karena kemungkinan segera akan diproses untuk jeratan hukum yang sempat membuat sang ketua umum harus beberapa waktu mempertanggungjawabkan di hadapan para penegak hukum, kejaksaan, terkait dengan kasus hukum yang menjeratnya beberapa waktu yang lalu. Namun, teman-teman, dari beberapa spekulasi jawaban itu, ada jawaban yang menarik yang justru datang dari partai yang selama ini dekat dan mendukung Presiden Jokowi ketika ia menjadi presiden untuk 2 periode kepemimpinan sebagai pemimpin Indonesia, yaitu statement dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, yang sempat mengatakan bahwa mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah tanggung jawab dari Presiden Jokowi. Ia secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa Joko Widodo harus dikambing hitamkan dalam konteks mundurnya Erlangga Hartarto. Teman-teman, saya ingin mengatakan dalam kesempatan ini bahwa tuduhan Hasto Kristianto itu sesungguhnya tidak rasional dan tidak dapat dibenarkan menurut fakta politik yang berkembang saat ini. Presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa ia tidak bertanggung jawab terhadap mundurnya Erlangga Hartarto. Bahkan ia mengatakan itu adalah tanggung jawab pribadi Erlangga Hartarto. Sebuah pilihan politik dari kedewasaan politik seorang Erlangga Hartarto yang memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum. Karena itu teman-teman, tuduhan yang disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, harus dilihat dalam kerangka kritis. Itu adalah tuduhan yang sangat berlebihan, bahkan cenderung kasar. Mengapa? Karena kita tidak dapat mengatakan begitu saja seluruh proses politik, dinamika internal dalam partai-partai politik, dalam hal ini Partai Golkar, itu selalu dibebankan kepada rezim yang berkuasa di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Saya ingin mengatakan bahwa seringkali teori kambing hitam yang dimainkan itu salah sasaran karena tidak berbasis pada realitas politik. Apa yang terjadi sesungguhnya mencerminkan apa yang bisa kita katakan sebagai bagian atau bentuk atau model dari ketakutan kolektif atau fobia kolektif yang secara kasar menyasar
orang-orang yang dianggap sebagai paling bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah fobia terhadap momok atau keberadaan Joko Widodo. Dalam hal ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sesungguhnya sedang mengalami ketakutan kolektif terhadap sosok dan keberadaan Presiden Jokowi. Sesungguhnya kenyataan ini agak aneh terdengar dan terasa. Mengapa? Karena Jokowi sendiri sesungguhnya adalah elit dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita tidak bisa menafikan sebuah fakta bahwa 2 periode kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia itu adalah peran yang dimainkan oleh kendaraan politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena itu menimpakan beban bahwa Jokowi adalah aktor utama yang membuat Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar, itu sebetulnya bukan sebuah jawaban cerdas, tetapi lebih sebagai sebuah sinyal bahwa Jokowi sekarang sudah menjadi hantu yang menakutkan. Jokowi dianggap momok yang menakutkan. Dalam hal ini, ketakutan kolektif atau fobia kolektif itu sedang menjangkiti elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto adalah cerminan dari ketakutan kolektif atau fobia kolektif. Sehingga secara kasar mereka mengatakan bahwa Joko Widodo harus dikambing hitamkan dalam konteks kemunduran dari Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Teman-teman, teori kambing hitam pertama kali dikatakan oleh seorang antropolog sosiolog yang bernama René Girard. Ia mengatakan bahwa seringkali kekuatan-kekuatan politik dalam konflik sosial membuat konflik yang tercipta di antara 2 kekuatan yang sama-sama besar, yang ingin menegaskan identitasnya di ruang publik, itu kemudian memilih ada kelompok yang lebih minoritas, lebih lemah untuk dijadikan sasaran tembak. Dalam hal ini mungkin Jokowi tidak dapat dikatakan sebagai ia yang harus dikambing hitamkan, karena Jokowi adalah representasi dari rezim yang berkuasa. Kekuasaannya sangat besar untuk dia dikatakan sebagai pihak yang kecil, yang lemah, yang minoritas. Dalam konteks ini, maka saya ingin mengatakan bahwa mengkambing hitamkan rezim yang berkuasa di bawah kekuasaan Presiden Jokowi rasanya tidak tepat. Yang lebih tepat bahwa kita sedang menyaksikan elit partai tertentu, dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, lewat statement Sekjen PDIP Hasto Kristianto, sedang mengalami apa yang dinamakan fobia kolektif. Mereka mengalami ketakutan kolektif melihat Jokowi dengan kekuatan dan kecantikannya memainkan drama politik yang ada dalam masa kepemimpinannya pada saat ini. Karena itu, kita masih akan melihat apa yang akan terjadi ke depan terkait mencari jawaban mengapa Erlangga Hartarto harus tiba-tiba mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ketimbang kita melihat Jokowi sebagai kambing hitam, kita sesungguhnya melihat realitas politik yang lain, bahwa siapapun yang menganggap kekuasaan ini sedang memainkan sikap politik yang tidak bijak, bahkan kasar, dan menyasar Erlangga Hartarto dan memaksanya mundur, maka kita sebetulnya sedang melihat
ada fenomena yang lain, bahwa ketakutan kolektif atau fobia kolektif sedang menjangkiti insan politik tanah air. Dan itu kemungkinan ada dalam kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.